warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Agustina. Saya dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator. Dan kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Dia Helen Permatasari. Kedua, Kana Nadira Yuliana. Ketiga, Roma Sukro Andono. Keempat, Salma Farhatul Afiah. Kelima, Inandi Nabiha. Keenam, Tohirotul Hasanah. Ketujuh, saya sendiri Anita Dwi Agustina. Dan kedelapan ada Isna Maisaroh. Di sini kami akan mempraktekkan video konseling untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah keterampilan dasar konseling, di mana nantinya video praktek konseling ini berisikan tentang keterampilan-keterampilan dasar dalam berkonseling. Kana adalah seorang mahasiswa semester 3. Ia mengalami permasalahan kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah daring dengan pekerjaan rumah. Kana tidak bisa fokus kuliah daring di rumah karena orang tua dan keluarganya sering meminta atau menyuruh Kana mengerjakan pekerjaan rumah, padahal ia sedang kuliah daring. Karena ia kesulitan membagi waktu antara kuliah daring dan pekerjaan rumah, akhirnya Kana meminta bantuan kepada konselor untuk memecahkan masalahnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Kana? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Gimana Mbak Kana? Saya sedang mengalami sedikit masalah, Bu, dengan keluarga saya. Makanya saya kesini ingin melakukan konseling, Bu. Oh, Mbak Kana, apakah sebelum konseling ini Mbak Kana udah pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah, Bu, baru kali ini. Oh, berarti ini baru yang pertama ya Mbak? Iya, Bu. Baik, kita akan batasi konseling ini dengan mempergunakan waktu ya Mbak. Jadi saya akan membuat pilihan kepada Mbak Kana, mau mempergunakan waktu konseling ini berapa menit? 30 atau 60 menit? 30 menit saja, Bu. Baik, kalau begitu kita akan mempergunakan waktu 30 menit ini ya Mbak. Jadi dengan waktu yang singkat ini, mari kita mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Begitu ya Mbak Kana? Baik, Bu. Jadi, apabila masalahnya Mbak Kana dengan konseling belum terselesaikan, kita akan agendakan untuk pertemuan berikutnya. Gimana, apakah Mbak Kana setuju? Bu. Iya, Bu, saya setuju. Oke, baik. Ya, silahkan Mbak Kana. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini semenjak kuliah daring, saya merasa tidak bisa fokus, Bu, karena di rumah saya itu tidak bisa membagi waktu antara kuliah daring dengan pekerjaan rumah. Nah, kalau saya sedang kuliah daring itu saya itu banyak kendala, Bu, selain di sinyal, tapi itu di keluarga saya sendiri. Keluarga saya sendiri itu sering menyuruh saya mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Padahal saya itu sebelum kuliah sudah, Bu, saya sudah melakukan pekerjaan jatah saya itu kan. Tetapi pas waktu kuliah itu saya sering ada gangguan beli ini, disuruh ibu saya untuk ambil ini, untuk itu gitu. Ibu saya itu tidak memahaminya, Bu, walaupun saya sudah memberitahunya. Gitu, Bu. Berarti Mbak Kana udah pernah ya bilang kepada ibunya Mbak Kana kalau, Bu, saya itu baru kuliah, gitu Mbak Kana udah pernah? Sudah, Bu, sudah sering saya bilang kayak gitu. Dan saya kan kuliah di ruang tengah, Bu, ya pastinya dengar, Bu. Oh iya, lalu responnya Mbak Kana gimana ketika orang tuanya Mbak Kana itu menyuruh Mbak Kana ketika Mbak Kana sedang melakukan kuliah daring? Yang pertama saya itu merasa kesal sendiri, Bu. Terus saya tapi mencoba untuk
memahami orang tua saya. Saya bilang, saya sedang kuliah Bu, ini loh saya sedang kuliah lah. Aku langsung nunjukin HP saya Bu, kalau bahwa saya itu emang lagi kuliah. Jadi mohon bentar habis kuliah Bu, gitu. Oke, lalu ibunya Mbak Kana gimana responnya ketika Mbak Kana itu sudah bilang, Bu, saya tuh udah kuliah sambil memperlihatkan HP, itu responnya ibunya Mbak Kana gimana? Responnya ibu saya tuh, iya udah saya udah lihat, ya ibu tahu. Ya itu kan benar toh, tolong beliin ini. Lah kan lalu bisa masuk lagi kan nanti. Jadi ketinggalan sebentar toh orang ini delok toh, sebentar toh beli sesuatu gitu Bu. Oke, baik kalau Kayak gitu gimana Mbak Kana? tidak Bu. Oh iya, baik kalau gitu Mbak Kana, kalau saya menyuruh Mbak Kana untuk mencontohkan waktu ibunya Mbak Kana menyuruh Mbak Kana, apakah Mbak Kana mau? Ya Bu, bersedia bisa saya contohkan? Oke. Seperti ini Bu contohnya. Saya sedang melakukan kuliah daring. Tiba-tiba ibu saya itu datang. Tolong beliin kecap di warung. Lalu saya bilang, iya Bu, nanti ini sebentar lagi selesai. Terus ibu saya bilang, bentar tok, nanti kan bisa ketemu lagi gitu. Nyuruh orang tua itu harus diturutin gitu. Lalu lanjut untuk kuliah gitu Bu. Oh, berarti kalau begitu yang sering menyuruh itu ibunya Mbak Kana ya? Tapi bapaknya Mbak Kana, adiknya Mbak Kana, apakah juga menyuruh Mbak Kana? Dia juga menyuruh, tapi yang lebih sering itu ibu saya Bu. Oke. Berarti itu ibunya Mbak Kana udah tahu ya kalau Mbak Kana itu sedang kuliah daring gitu. Iya Bu, udah tahu kan saya belajarnya kan di ruang tamu pasti dengar. Terus kalau ibu saya nyuruh juga saya perlihatkan handphone saya gitu Bu. Ya, Tetapi ibu ya, saya itu tidak memahami saya. iya. Berarti ibunya Mbak Kana itu juga udah tahu jadwalnya Mbak Kana ya? Jadwal kuliahnya Mbak Kana. Kalau ibu saya itu udah paham jadwal saya hari Senin itu apa-apa, udah tahu Bu. Oh, sepertinya Mbak Kana juga merasa kesal ya Mbak ketika diganggu terus waktu kuliah daring, disuruh-suruh. Iya Bu, soalnya keluarga saya tuh nggak bisa memahami saya gitu Bu. Padahal saya sedang fokus-fokusnya daring supaya kan bentar lagi juga mau UAS tuh Bu, biar saya itu menangkap materinya itu gampang gitu Bu, tapi tidak ada kerjasamanya gitu, nggak ada yang bisa memahami saya. Tapi Mbak Kana di sini udah mencoba untuk memberi pengertian ya Mbak kepada keluarganya. Ya Bu, sudah sering. Ya, kalau begitu ya udah bagus karena Mbak Kana udah bisa memberi pengertian ya kepada keluarganya Mbak Kana. Jadi Mbak Kana ya gimana ya Mbak, harus sabar ya Mbak. Soalnya dalam menghadapi kuliah daring pandemi saat ini tuh emang banyak banget masalahnya yang dialami tuh. Dan nggak cuma Mbak Kana yang mengalami masalah seperti ini. Banyak Mbak yang mengalami masalah seperti ini karena adanya pandemi COVID ini. Banyak yang ada konflik dengan orang tuanya, mungkin dengan tugasnya juga ya kan, sekolah daring kayak gini kan ya seperti itu kan Mbak Kana udah tahu sendiri. Jadi Mbak Kana di sini harus tetap Iya, sabar ya Mbak dan semangat gitu, memberi pengertian kepada orang tua supaya orang tuanya tuh paham kalau Mbak Kana sedang kuliah daring, mohon jangan diganggu terlebih dahulu. Gitu ya Mbak. Bu, saya semangat, tapi saya ingin membantu saya Bu. Gimana Mbak Kana, coba diulangi? Iya Bu, saya tetap semangat, tetapi saya kadang itu berpikir ingin membantah ibu saya. Iya Mbak, iya. Saya paham kok Mbak, tapi lebih baik Mbak Kana pikir-pikir lagi, jangan jangan mencoba untuk membantah kedua orang tuanya gitu. Nanti soalnya kalau Mbak Kana membantah itu Mbak Kana yang rugi sendiri. Iya, iya sih Bu, tapi sebelum saya berpikir seperti itu, takutnya saya nanti durhaka kepada orang tua. Ya.
Ya karena kan dia sebagai anak juga nggak boleh ya Mbak membantah perkataan orang tua, nantinya juga kan dosa gitu. Iya, Bu. Baik, lalu Mbak Kana udah tahu apa belum? Udah pernah merencanakan gimana cara saya untuk menyikapi orang tua saya gitu Mbak Kana udah ada cara apa belum untuk menyikapi masalahnya Mbak Kana? Sudah, Bu. Saya sudah ada dosa menurut saya. Yang pertama itu saya itu harus pelan-pelan bicara kepada orang tua saya dan menunjukkan bahwasanya saya itu sedang kuliah dengan menunjukkan HP saya ataupun speaker biar keluarga saya itu dengar kalau saya sedang kuliah. Yang kedua, kalau tidak biasanya saya dengan bicara pelan-pelan terus apa namanya? Diskusi dulu kepada orang tua saya. Kalau jam ini sampai ini saya sedang kuliah, Pak, Bu. Jadi mohon jangan ganggu saya. Lah, selesai kuliah baru bisa saya melakukan pekerjaan rumah dan melakukan yang Bapak Ibu gitu, Bu. Baik, berarti di sini Mbak Kana udah berpikir ya udah berpikir gimana cara untuk menyikapi kedua orang tuanya Mbak Kana. Tapi coba Mbak Kana pertimbangkan lagi, kan tadi Mbak Kana udah memiliki 2 pilihan ya Mbak? Iya, Bu. Ya, coba Mbak Kana dipertimbangkan lagi untuk mempertimbangkan hal yang emang paling tepat untuk saya menyikapinya itu dengan cara yang seperti apa. Gitu ya Mbak? Iya, Bu. Ya, Bu, menurut saya sendiri yang paling tepat itu mungkin cara yang kedua, Bu. Karena cara yang kedua itu saya bisa diskusi dulu sebelum kuliah dan pelan-pelan dan semoga aja jika saya lakukan terus-menerus, keluarga saya bisa memahami saya. Baik, ya, itu udah baik ya Mbak. Caranya Mbak Kana menyikapi udah bagus sekali itu. Jadi coba Mbak Kana menerapkan hal tersebut di dalam keluarganya Mbak Kana. Gitu ya Mbak? Iya, Bu, saya akan mencoba menerapkannya terus-menerus. Ya, sip. Semangat ya Mbak. Dan sabar. Iya, Bu, insya Allah. Ya, baik. Untuk sementara ini percakapan kita dapat disimpulkan bahwa Mbak Kana itu sulit membagi waktu antara kuliah daring dengan pekerjaan rumah. Di sisi lain juga, keluarganya Mbak Kana itu sering menyuruh-nyuruh Mbak Kana ketika Mbak Kana sedang melakukan kuliah daring. Bisa jadi keluarganya Mbak Kana itu belum memahami kondisinya Mbak Kana itu seperti apa. Dan Mbak Kana di sini juga sudah memiliki pilihan untuk cara menyikapinya gimana selanjutnya masalah ini akan diselesaikan menurut caranya Mbak Kana sendiri. Seperti itu ya Mbak. Iya, Bu. Itu adalah simpulan dari percakapan kita kali ini. Oh iya Mbak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 8. Jadi sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal tadi, kita akhiri percakapan ini sampai di sini dulu gitu ya Mbak. Ya, Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah atas saran yang apa Ibu berikan tadi dan atas waktunya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Kana. Tetap semangat ya Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu. Nah, itu tadi video praktek konseling dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.